Halo semuanya, kalian pasti udah tahu kan sama apa itu virus corona atau COVID-19? Biar nggak lupa, aku ingetin lagi ya. Jadi, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disingkat jadi SARS-CoV-2 atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan virus corona adalah salah satu jenis coronavirus baru yang menyerang sistem pernafasan manusia. Nah, virus ini menular dari satu individu ke individu lain dengan sangat cepat. Udah gitu, dia nggak pandang-pandang bulu, mau nyerang siapa aja. Semuanya bisa kena, mulai dari lansia, orang dewasa, remaja, anak kecil, balita, bahkan bayi bisa terjangkit yang namanya COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Jadi COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 2019. Kenapa tahun 2019? Karena si virus corona yang jenis ini dan penyakitnya ditemuin pada akhir Desember tahun 2019 di Wuhan, Cina. Jadi jangan kebalik lagi ya antara virus corona sama COVID-19. Jadi coronavirus itu nama virusnya, COVID-19 itu nama penyakitnya. Karena aku yakin pasti banyak dari kalian yang masih suka kebalik-balik. Sebenarnya yang nama penyakitnya itu yang mana sih? Karena yang tertular banyak, udah gitu belum ada vaksinnya, makanya jutaan orang di dunia telah tertular dan terjangkit COVID-19 sehingga menyebabkan pandemi dunia. Karena itu, banyak negara-negara yang menetapkan sistem karantina mandiri atau lockdown biar mereka memutus kontak sosial satu orang dengan orang lainnya biar virusnya itu nggak makin kesebar luas dan nggak makin banyak orang yang kena. Jadi gimana sih sebenarnya cara kita bisa terekspos oleh si virus ini? Banyak orang yang masih nggak tahu dan sebenarnya caranya itu banyak banget. Cuman aku akan sebutin 3 karena itu yang paling umum. Jadi yang pertama, kita terhirup droplets yang keluar dari penderita COVID. Yang kedua, kita megang mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena oleh droplets percikan orang yang COVID tadi. Nah, yang ketiga ada kontak dekat dengan si penderita COVID. Nah, yang bikin virus ini menyebar dengan sangat luas, kita nggak tahu benda mana aja yang sebenarnya udah kena droplets atau orang mana aja sih yang sebenarnya sebelumnya udah ke-expose sama virus ini. Makanya sekarang Indonesia udah hampir ratusan ribu pasien coronanya. Kalian juga pasti udah tahu kan sama gejala-gejala COVID-19? Nah, kalau misalkan kalian merasa kalian punya gejala COVID, udah gitu tempat daerah kalian tinggal memang punya kasus COVID-19, aku saranin kalian cepet-cepet isolasi mandiri selama 2 minggu. Batasin kontak dengan orang lain. Bisa aja kalian tuh terpapar virus tapi nggak mengalami gejala apapun karena imun kalian kuat. Nah, kalau misalkan kalian terpapar, udah gitu ada kerasa punya satu gejala COVID-19, cepet telepon dokter dan minta bantuan. Tapi jangan ke rumah sakit. Karena sebenarnya risiko tertular COVID-19 di rumah sakit itu tuh banyak banget dan besar banget. Banyak orang yang sebenarnya ketularan COVID-19 pas mereka lagi berobat ke rumah sakit. Bahkan di saat mereka bukan terkena COVID-19. Pokoknya kalau misalkan kalian merasa kalian habis terekspos coronavirus dan kalian merasa ada salah satu gejala dari COVID-19 yang kalian rasakan, segera telepon dokter, segera konsultasi ke dokter, tapi jangan ke rumah sakit dulu. Please. Kalian pasti merasakan dari bulan Maret sampai bulan April, terus bulan Mei dikit, itu orang-orang bener-bener masih di rumah aja, bener-bener masih patuh sama peraturan untuk gak keluar-keluar rumah karena mereka masih takut banget sama coronavirus dan COVID. Setelah lebaran, kalian juga pasti bisa ngerasain kalau orang-orang udah mulai keluar-keluar, kumpul sana sini, pergi ke sana kemari, bahkan di saat mereka sebenarnya gak butuh amat buat keluar. Karena mereka terpancing sama kata-kata new normal. Sebenarnya menurut kalian new normal itu apa sih? Komen di bawah ya. Kasus coronavirus di Indonesia sebenarnya semakin tinggi perharinya saat
tempat-tempat umum sudah dibuka dan kalian semua udah kepancing sama yang namanya new normal. Makanya walaupun udah new normal dan banyak kegiatan yang harus dilakukan di luar, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan sesering mungkin. Kalau habis dari luar rumah selalu mandi, bersih-bersih badan. Udah gitu kemana-mana selalu bawa hand sanitizer, biar seenggaknya kita bisa meminimalisir adanya virus corona di tangan kita. Dan jangan keluar-keluar kalau sebenarnya nggak penting-penting banget. Oke? Nah, penjelasan tentang coronavirus minggu ini sampai di sini aja. Karena minggu depan kita bakal membahas tentang new normal dan adaptasi kebiasaan baru yang diusung sama Ridwan Kamil. Jadi, stay tune terus ya di YouTube kita.